Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Mizan Aji dari kelas PNI kelas 7B dengan nomor induk mahasiswa 11840475. Di sini akan menjawab untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen penanggulangan bencana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang nomor 1, sebutkan macam-macam bencana dan jelaskan secara singkat padat. Jawaban dari saya, bencana alam, ada bencana alam, ada bencana non alam, dan ada bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Itu jelas banget. Contohnya seperti banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus. Kemudian ada bencana non alam. Ini kebalikan dari bencana alam, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain contohnya gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit itu non alami. Ada bencana sosial, itu adalah bencana yang diakibatkan oleh manusia atau yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia. Contohnya konflik sosial, konflik sosial antar kelompok, konflik sosial antar komunitas, masyarakat, dan teror seperti itu. Kemudian nomor 2, kita suruh mencari ayat tentang bencana, satu ayat tentang bencana bebas beserta jelaskan tafsirnya. Saya mengambil surat Al-Qasas ayat 47. Walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin. Saya mengambil penjelasan dari tafsir Jalalain yang dikarang oleh Syekh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Asyuyuti. Penjelasan dari kalimat walaula an tusibahum musibah, dan agar mereka sewaktu ditimpa musibah, maksudnya adalah azab, bima qaddamat aydihim, yang disebabkan apa yang telah dikerjakan oleh tangan-tangan mereka, berupa kekufuran dalam penjelasan itu dan lainnya. Fayaqulu rabbana laula, mereka tidak akan mengatakan ya Rabb kami, mengapa tidak, kenapa tidak, arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika, mengapa tidak engkau turunkan kepada kami seorang rasul lalu kami mengikuti ayat-ayat engkau, ayat-ayat yang dibawa oleh rasul engkau, maksudnya seperti itu. Kemudian wa nakuna minal mu'minin, dan jadilah kami termasuk orang-orang yang beriman. Maksudnya itu adalah jawab dari lafaz laula dibuang, jawab dari lafaz laula itu dibuang, dan lafaz yang sesudahnya itu merupakan mubtada. Maksudnya seandainya
tidak karena azab yang menimpa mereka sebagai penyebab dari perkataannya, atau maksudnya seandainya tidak ada perkataan mereka yang menyebabkan turunnya azab, itu niscaya akan kami segerakan kepada mereka azab itu, maksudnya akan dipercepat azabnya. Dan niscaya pula kami tidak akan mengutusmu kepada mereka sebagai seorang rasul. Penjelasannya seperti itu dari kitab Tafsir Jalalain. Kemudian nomor 3, jelaskan dari urgensi dari mitigasinya bencana. Baik, saya akan menjelaskan pertama mitigasi bencana. Ini sangat penting atau tidak, maksudnya mitigasi bencana adalah tindakan yang berkelanjutan yang dapat mengurangi atau menghilangkan resiko jangka panjang terhadap manusia atau properti dari ancaman bencana alam beserta berbagai dampaknya. Ya. Mitigasi bencana di sini sangat penting karena bisa menjadi bahan, selain menjadi bahan evaluasi juga bisa menjadi bisa menghilangkan gitu ya, mengurangi resiko jangka panjang. Mitigasi bencana itu merupakan upaya berkelanjutan di berbagai tingkat, mulai dari individu hingga tingkat nasional, untuk mengurangi dampak bencana terhadap keluarga, rumah, komunitas, dan kondisi ekonomi. Sangat penting mitigasi bencana. Kemudian di sini juga akan menjelaskan tentang cara seorang muslim menyikapi bencana. Pertama, kita ada hubungan vertikal dan horizontal. Vertikal ke atas kepada Allah, kita ketika bencana terjadi kita harus berhusnuzon kepada Allah, kan? Dan horizontalnya kita harus memperbaiki lagi. Mungkin ada kesalahan fatal yang mengakibatkan bencana ini terjadi, seperti itu. Kemudian nomor 4, pentingkah manajemen penanggulangan bencana. Adanya manajemen penanggulangan bencana ini apakah penting, seperti itu ya. Manajemen penanggulangan bencana ini sangat penting, kan? Sangat penting karena sebagai upaya perorganisiran, bisa juga dibilang perorganisasian, atau agar terjadinya bisa kita sebelum terjadi bencana itu kita sudah memanage ya, untuk menjadi suatu yang sudah tertata dan ditata, mungkin bahasanya. Upaya pengorganisasian penanggulangan bencana secara terorganisir ya, dengan baik, dan harus dibarengi juga dengan upaya kebijakan dari pemerintah untuk meminimalisir kejadian. Selain itu, warga masyarakat semuanya harus paham tentang manajemennya, tentang kebencanaan, mitigasi, dan cara penanggulangannya seperti apa gitu. Mungkin sekian dari Mizan Haji. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.